Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Santri-santriku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini akan kita lanjutkan materi akhlak dengan tema al-amanah. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengutip ayat maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya amanah. Sebelumnya coba kita ingat-ingat kembali apa definisi amanah secara istilah. Apa definisi amanah secara istilah? Apa definisinya? Nah, coba yang keras suaranya. Setiap apa yang wajib kamu tunaikan dan dibayar. Nah, maksudnya setiap kewajiban atau setiap hak yang kamu wajib tunaikan dan kamu wajib menjaganya, itulah namanya amanah. Al-amanatu hiya kullu haqqin lazimaka adabuhu wa hifdhuhu, yaitu setiap hak, setiap kewajiban yang wajib ditunaikan dan wajib dijaga, itulah amanah. Baik, selanjutnya kita akan lanjut hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang amanah. Nah, di antara hadis yang berikutnya adalah An Abdullah bin Amr an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala Arba'un idza kunna fika fala yadurrannak ma fataka min dunya. Dari Abdullah bin Amr, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Arba'un, 4 hal, idza kunna fika, apabila terdapat dalam dirimu, fala yadurrannak, maka tidak akan membahayakanmu, tidak akan merugikanmu, ma fataka minad dunya, sekalipun kamu kehilangan dunia. Ada 4 hal yang apabila kita miliki, maka kita tidak akan pernah rugi, tidak pernah akan membahayakan kita, sekalipun kita harus kehilangan dunia seluruhnya. Apa 4 hal itu? Yang pertama, sidqu hadis. Yang pertama adalah berkata jujur. Berkata jujur. Yang kedua, wa hifdhu amanah. Yang kedua adalah menjaga amanah. Yang ketiga, wa husnu khaliqah, yaitu berakhlak baik. Dan yang keempat adalah wa ifatun tu'mah, dan menjaga setiap makanan yang masuk ke dalam perut. Inilah 4 hal apabila dimiliki oleh seseorang, maka tidak akan ada yang bisa membahayakannya apapun. Bahkan seandainya
dunia semuanya hilang dari dirinya, maka dia tetap tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa kecewa dan lain sebagainya. Nah, 4 hal itu apa? Yang pertama, sidqu hadis, berkata yang jujur. Yang kedua, hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang ketiga, husnul khaliqah, berakhlak baik. Dan yang keempat, iffatul tu'mah, menjaga makanan, yaitu maksudnya menjaga makanan dari yang haram-haram. Nah, di dalam hadis ini salah satunya yang akan membuat kita itu merasa tenang dalam hidup ini adalah ketika kita mampu menjaga amanah. Maka insya Allah tidak akan ada yang membuat kita khawatir dalam hidup. Kenapa? Karena amanah ketika kita jaga, ketika kita pelihara, akan membuat hati menjadi tenang. Selanjutnya, aqwalul ulama'i fil amanah. Bagaimana para ulama menyikapi atau berbicara tentang amanah? Kalau tadi ayat Quran, hadis Nabi, selanjutnya adalah pendapatnya para ulama. Yang pertama adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau tentang amanah? Beliau mengatakan, asdaqus sidqi al-amanah wa akdzabul kadhibi al-khiyanah. Sejujur-jujurnya kejujuran al-amanah adalah amanah. Jadi tingkatan jujur yang paling tinggi itu adalah amanah. Wa akdzabul kadhibi, dan sedusta-dustanya kedustaan. Ini dusta, yang paling dusta lagi apa? Al-khiyanah, adalah khianat. Subhanallah. Jadi sejujur-jujurnya kejujuran adalah amanah, dan sedusta-dustanya kedustaan, kebohongan adalah khianat. Ini perkataan siapa tadi? Perkataan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang amanah, bahwa amanah itu merupakan sejujur-jujurnya kejujuran. Jadi orang yang paling jujur itu siapa? Adalah al-amin. Apa artinya amin? Orang yang dapat dipercaya, yaitu orang yang amanah. Kalau amin artinya apa? Ya Allah, kabulkan doaku. Kalau amin artinya apa? Aman. Kalau amin apa artinya? Minta keamanan. Jadi ada 4 istilah yang hampir sama, hanya beda panjang pendeknya, tapi maknanya beda. Kalau amin, ya Allah kabulkan doaku. Kalau amin, berarti orang yang dapat dipercaya. Kalau amin, minta pertolongan, minta bantuan, minta keamanan. Kalau amin, aman, tentram dan sebagainya. Selanjutnya, perkataan Hisham Anna Umar, kata Hisham menyebutkan bahwa sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, la taghurranni salatu mri'in wa la sawmuhu. Kata Umar, tidak menipuku, tidak memperdayaku salatnya seseorang, tidak juga puasanya. Tidak mengherankan orang yang puasa, orang yang sholat. Man syaa shoma wa man syaa shalla. Siapa yang mau dia puasa, siapa yang mau dia bisa sholat. La dina liman la amanata lahu. Tetapi
Tidak beragama orang yang tidak amanah. Tidak beragama orang yang tidak pandai menjaga amanah. Isma'u ya ikhwati, tidak ada agama orang yang tidak amanah. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa taat kepada agamanya sedangkan dia menjaga amanahnya saja tidak bisa. Sedangkan agama inilah amanah yang sesungguhnya. Ada perintah Allah dan Rasulnya, ada larangan Allah dan Rasulnya. Semuanya adalah amanah yang harus kita tunaikan dan harus kita jaga. Sehingga tidak ada agama orang yang tidak punya amanah. Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan agamanya sedangkan amanah saja tidak sanggup? Inilah perkataan sahabat Umar yang dikutip oleh Hisham, bahwasanya sahabat Umar berkata, la tahurruni salatu lailin wala shawmun, man syaa shama wa man syaa shalla, la dina liman la amana lahu. Selanjutnya perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Abu Hurairah? Awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-haya'u wal amanatu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah, urusan yang pertama kali akan diangkat, akan dihilangkan dari umat ini adalah al-haya'u wal amanatu, adalah rasa malu dan amanah. Inilah dua hal yang menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hilang terlebih dahulu sebelum yang lainnya hilang dari dunia ini, yaitu rasa malu dan hilangnya kepercayaan atau hilangnya amanah. Kalau ini sudah terjadi, inilah yang menjadi tanda-tanda bahwa dekatnya akan akhir zaman. Karena ketika orang sudah tidak lagi punya rasa malu, if'al ma syi'ta, kata Rasulullah, lakukan apa saja yang kamu mau. Karena sudah tidak lagi punya rasa malu, berbuat dosa tidak lagi malu. Bahkan sekarang naudzubillah, orang berbuat dosa itu dipamerkan. Ya, orang berbuat dosa itu dipamerkan. Bukannya dia malu berbuat dosa, tapi seakan-akan justru bangga dia berbuat dosa. Buktinya apa? Jadi pamerkan, diperlihatkan ke banyak orang. Berarti ini tanda-tanda sudah hilang rasa malu berbuat dosa. Lalu yang kedua, amanah. Banyak hari ini orang yang mengkhianati amanah. Orang diberi amanah, diberikan kepercayaan, kepemimpinan dan sebagainya, dikhianati. Dari tingkat yang paling tinggi sampai level yang paling rendah, ya, mereka banyak mengkhianati amanah. Maka inilah sesuatu yang akan pertama kali diangkat oleh Allah dari muka bumi ini, yaitu hilangnya rasa malu dan tidak ada laginya amanah. Fasalluha Allah, maka kata Abu Hurairah, oleh karena itu mintalah kepada Allah agar kita diberi rasa malu dan diberi apa? Amanah untuk mengemban tanggung jawab. Minta sama Allah, ya Allah, berikan kepadaku rasa malu, ya Allah, berikan kepadaku sifat amanah. Ini perintah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
hal ini kita sampaikan juga kepada ya, santri-santri di Osada yang saat ini sedang mengemban amanah itu. Salah satunya ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah ya, supaya amanah yang antum terima hari ini benar-benar diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankannya. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Salah satu lagi minta supaya dikuatkan tekadnya, dikuatkan keimanannya, diteguhkan langkahnya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Itu juga termasuk doa supaya kita diteguhkan dalam Islam, dalam kebenaran, dalam kebaikan, termasuk di dalamnya ada supaya kita sanggup menjalankan amanah. Selanjutnya perkataan Nafi' Maula Ibni Umar. Nafi' Maula Ibni Umar itu majikannya adalah Ibnu Umar. Tafa Ibnu Umar sab'an wa shalla rak'atayn. Kata Nafi', Ibnu Umar melakukan tawaf sab'an, sebanyak 7 kali. Wa shalla rak'atayn, dan salat 2 rakaat. Faqala lahu rajulun min Quraisy, lalu datanglah orang Quraisy dan bertanya kepada Ibnu Umar, ma asra'u ma tufta wa sallaita ya Aba Abdurrahman. Apa kata orang Quraisy itu? Dia berkata kepada Ibnu Umar, ma asra'u ma tufta, betapa cepatnya kamu melakukan tawaf, hanya 7 kali ya. Betapa cepatnya kata orang Quraisy ini. Wa sallaita, dan kamu salat ya. Tawaf kok cepat sekali, begitupun sholatnya cepat sekali, hanya 2 rakaat. Kenapa enggak lebih banyak dari 2 rakaat? Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar menjawab, antum aktsaru minna tawafan wa siyaman. Kalian lebih banyak sholatnya, lebih banyak puasanya dari kami. Wa nahnu khairun minkum, akan tetapi kami lebih baik daripada kalian bisudqil hadis, disebabkan karena kejujuran kami dalam berbicara. Karena kejujurannya dalam berbicara, inilah yang menjadikan lebih mulia daripada orang yang ahli ibadah sekalipun, yaitu ketika dia mampu jujur dalam berbicara. Wa ada'il amanah, dan karena sebab menunaikan amanah. Wa injazil wa'di, dan karena sebab menepati janji. Inilah 3 hal yang menjadikan orang itu lebih mulia dari ahli ibadah sekalipun jika dia melakukan. Yang pertama adalah sidqul hadis, berkata jujur. Yang kedua ada amanah, menunaikan amanah. Yang ketiga injazul wa'di, menepati janji. Ikhwani talaba, itulah beberapa kutipan perkataan para ulama salaf kita tentang amanah. Yang ini tentu perkataan yang sangat berharga, perkataannya orang-orang salih, perkataannya orang-orang alim ya. Itu adalah perkataan yang berharga, berbeda dengan perkataan kita ya. Perkataan kita ngomong banyak-banyak kayak gini mungkin gak ada artinya, namun beda dengan ulama, sekali ngomong ya, sepatah kata, 2 patah kata itu membekas
di telinga orang yang mendengarnya dan akan menjadi pelajaran berharga. Itulah hebatnya ulama. Selanjutnya kita simak perkataan Sufyan ibni Uyainah. Sufyan ibni Uyainah. Apa kata beliau? Man lam yakun lahu ra'su malin falyattakhidil amanata ra'sa malihi. Yang artinya, barang siapa yang tidak punya modal ra'sul mal. Ra'sul mal itu artinya modal. Ini biasanya istilah yang digunakan untuk jual beli, untuk berdagang. Kata Sufyan bin Uyainah, barang siapa yang tidak punya modal, bagaimana caranya supaya punya modal? Falyakhudh al-amanah ra'sa mali. Maka jadikanlah amanah itu sebagai modal. Saya banyak mendengar kisah orang-orang yang menjadi bisnismen, pengusaha, awalnya tidak punya modal duit sedikit pun. Yang dia punya modal apa? Kepercayaan, kejujuran, amanah itu. Akhirnya ada orang yang invest, menitipkan uang untuk dikembangkan, untuk dijalankan. Padahal dia sendiri tidak punya modal duit, tapi karena dia punya modal kejujuran, amanah, orang pada datang nganterin duitnya untuk diinvestasikan, untuk dijalankan, untuk dikembangkan dalam bentuk usahanya. Dan ini nyata, benar-benar terjadi. Banyak pengusaha-pengusaha sukses awal mulanya bahkan tidak punya modal. Modalnya apa? Amanah, jujur, dapat dipercaya. Nah, ini sesuai dengan perkataan Sufyan bin Uyainah, bahwa kalau kita nggak punya modal, kalau kita pengen buka usaha, modalnya dengan amanah. Cuman untuk saat ini juga gampang-gampang susah, ya, sebab banyak orang yang menjadi korban pengkhianatan. Kelihatannya jujur, bagus, baik, tapi ternyata dia khianat. Begitu dikasih pinjaman, dibawa kabur, gitu kan. Nah, jadi orang-orang kadang mikir mau menginvestasikan uangnya, mau meminjamkan uangnya, mau ngasih modal itu kadang mikir-mikir. Tapi ternyata ya, nasihat ini pun bisa kita coba ya kalau kita ingin menjalankan usaha. Ya mungkin kita nggak punya modal yang cukup, coba kita sampaikan bahwa kita akan menjalankan bisnis ini dengan amanah, dengan jujur dan sebagainya. Mungkin orang akan tertarik. Apalagi kalau misalnya kalian sebagai santri begitu mengajukan modal kayak ini menjelaskan tentang bisnis yang akan dijalankan, mungkin orang akan lebih percaya, oh ini santri yang tidak mungkin akan khianat. Selanjutnya waqala Maimun ibni Mahram, salasatu yu'addaina ila al-birri wal fajir. Tiga hal yang akan mendatangkan kepada kebaikan dan keburukan. Yang pertama adalah al-amanah, yaitu amanah. Yang kedua adalah wal ahdu, yaitu janji. Yang ketiga adalah wasilatul rahim, yaitu silaturahim. Jadi tiga hal ini bisa mengantarkan seseorang kepada kebaikan atau sebaliknya, justru mengantarkan seseorang kepada keburukan. Yang pertama adalah amanah. Ketika amanah dijalankan, ya, ketika amanah dijalankan, maka dia akan apa? Mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Ya tadi termasuk misalnya dia memorinya penuh. Masih bisa dijalankan nggak? Coba di itu udah mati kameranya. Ini masih jalan. Masih bisa lanjut.
Ya, 3 hal yang akan mengantarkan manusia bisa kepada kebaikan atau sebaliknya kepada keburukan. Yang pertama adalah amanah. Ketika amanah itu dijalankan, maka insya Allah akan mengantarkan seseorang kepada kebaikan, keberuntungan. Sebaliknya, ketika amanah tidak ditunaikan, maka akan membawa kepada apa? Kehancuran. Jadi amanah bisa membawa kepada kebaikan atau sebaliknya mendatangkan kehancuran. Yang kedua, al-ahdu, janji. Ketika janji ditepati membawa kebaikan atau tidak? Kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika janji itu diingkari akan membawa keburukan. Kemudian yang ketiga, silaturahim. Silaturahim ketika ditunaikan membawa kebaikan atau tidak? Membawa kebaikan. Kata Rasulullah, orang yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya. Orang yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Tapi ketika orang memutus silaturahim, apa yang terjadi? La yadkhulul jannah qati' ay qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Berarti silaturahim bisa membawa kepada kebaikan ataupun sebaliknya membawa kepada kehancuran. Itulah perkataan Maimun. Selanjutnya perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kata Imam Asy-Syafi'i, alatul riyasati khamsun. Alatul riyasati khamsun. Alat kepemimpinan ada 5. Nah ini buat presiden kita ya, Presiden Osada. Alat memimpin ada 5 alatnya. Ya. Apa saja? Yang pertama, sidqul lahjah. Jujur perkataannya. Kitmanus sirri, menjaga rahasia. Sudah tepat apa yang dilakukan oleh ustaz-ustaz ya, termasuk Ustaz Billy yang menempatkan Osada dalam satu kamar. Tujuannya agar apa? Rahasia kepemimpinan itu bisa terjaga. Nah, termasuk seorang pemimpin itu harus punya jiwa intelijensi, yaitu dia harus mampu menjaga rahasia-rahasia yang tidak boleh bocor ke publik. Apalagi kalau nanti berkaitan dengan negara, ya, tidak boleh ada data-data yang bocor ke negara lain, karena ini bisa menjadi apa? Alat untuk mencari kelemahannya kita. Maka setiap negara itu ya punya rahasia-rahasia sendiri yang tidak boleh diketahui oleh negara lain. Maka seorang pemimpin pun demikian. Pemimpin itu harus kitmanus sir, mampu menjaga apa? Rahasia. Kalau misalnya jadi pemimpin ya tidak pandai menjaga rahasia, rencana-rencana yang direncanakan, strategi siasatnya ya bocor, diketahui semua orang, ya nanti bubrah ya. Apalagi kalau kita berbicara lingkupnya itu negara, semua negara itu punya kepentingan dengan negara lain. Dia berusaha mencari titik lemahnya untuk kemudian memanfaatkan dan sebagainya. Maka seorang pemimpin mestinya adalah orang yang punya jiwa untuk menjaga apa? Rahasia. Bukan yang dikit-dikit ngomong sini, ngomong sana gitu ya. Jadi ada hal yang rahasia negara yang tidak boleh diketahui orang lain. Wal wafa'u bil ahdi, dan yang ketiga alat memimpin itu adalah memenuhi janji. Apa yang dulu pernah disampaikan saat kampanye ya, Osada ini ada coblosannya nggak kemarin? Berapa kandidatnya Osada waktu pemilihan kemarin? 1 apa banyak? Apa langsung ditunjuk?
Ya, kalau langsung itu nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ada pemilihan, nah sebelum pemilihan itu calon pemimpin itu kemudian menyampaikan janji-janjinya, maka wajib ditunaikan ketika nanti dia jadi pemimpin. Apa yang telah dijanjikan kepada rakyatnya wajib ditunaikan. Inilah alat kepemimpinan yang harus dimiliki. Yang keempat, wabtida'un nasihah, yaitu memulai dengan nasihat. Memulai dengan nasihat. Jadi seorang pemimpin adalah orang yang bisa memberikan nasihat. Karena apa? Nanti seorang pemimpin dia harus sering berbicara di hadapan rakyatnya, di hadapan yang dipimpinnya. Apa yang dia bicarakan? Pesan-pesan, nasihat-nasihat. Nah, maka alat kepemimpinan yang nomor 4 adalah ibtida'un nasihat. Maka seorang pemimpin harus punya kemampuan retorika berbicara. Kalau bisa, kalau ceramah itu membara gitu. Dulu Bung Karno itu dikenal dengan apa julukannya? Singa podium. Karena ketika dia berpidato itu menggelegar. Ya.